Halo, bertemu lagi dengan saya Taufik. Tentunya di channel CTM Channel. Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan dan dimudahkan rizkinya, amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah teror Kuyang. Kisah nyata teror Kuyang. Cerita ini berasal dari kisah nyata di Bontang, Kalimantan Timur yang dialami oleh sebut saja Pak Chandra. Kisah tersebut terjadi pada saat beliau memiliki anak pertama yang baru lahir pada tahun 1988, sebut saja Ade. Pak Chandra bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Bontang, Kalimantan Timur. Pak Chandra merantau di luar Pulau Jawa, karena tawaran pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Pak Chandra berasal dari Tuban, Jawa Timur. Pak Chandra memiliki anak pertama yang lahir dari buah pernikahan beliau dengan istri, Buati. Pak Chandra, Buati, dan Ade tinggal di rumah kontrakan berkayu dengan fasilitas listrik yang masih minim. Maklum pada saat itu Bontang, Kalimantan Timur masih belum ada penerangan apalagi jalan raya. Suatu malam Pak Chandra sedang menggendong dan menimang-nimang Ade di pendopo yang letaknya berseberangan dengan rumah kontrakan berkayu. Kala itu waktu menunjukkan jam 22.00. Tiba-tiba saja Ade menangis. Mendengar tangisan Ade, Pak Chandra menenangkan Ade. "Aduh Ade sayang, kamu kenapa nangis? Ayo dong jangan nangis, cuk. Anak manis, anak pintar, jangan nangis ya," ujar Pak Chandra. Pak Chandra masih mencoba terus untuk menenangkan Ade supaya tidak nangis lagi. Namun, Ade masih menangis terus-menerus. Pak Chandra merasa heran dengan Ade yang masih menangis terus-menerus. Tidak ada demam pada tubuh Ade. Hingga waktu menunjukkan jam. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Pak Chandra bercerita kepada Buati tentang Ade menangis terus-menerus tadi malam. "Bu, kok Ade nggak seperti biasanya tuh, tadi malam dia menangis terus-menerus pas Bapak gendong dia," tanya Pak Chandra. "Loh, masa sih Pak? Wong biasanya kalau malam Ade tidur pulas nggak pernah nangis," ujar Buati. "Yo iyo. Wong tadi malam itu Ade menangis terus-menerus. Terus Bapak coba menenangkan dia biar nggak nangis, tapi kok dia masih aja nangis. Dia sudah Bapak mau berangkat kerja dulu. Tolong jaga Ade baik-baik ya," ujar Pak Chandra. "Hati-hati di jalan ya Pak," ujar Buati. "Assalamualaikum," ujar Pak Chandra. "Waalaikumsalam," ujar Buati. Setelah Pak Chandra pergi berangkat kerja, Buati mengawasi dan menjaga Ade yang saat itu tertidur pulas di kamar. Buati merasa heran saat mendengar apa yang dikatakan Pak Chandra. Setiap malam Pak Chandra merasakan keanehan yang terjadi pada Ade. Ade yang menangis terus-menerus setiap jam 24 di gendongan Pak Chandra. Pak Chandra merasa bahwa ada sesuatu yang janggal yang menghampiri Ade. Pak Chandra menganggap bahwa ada makhluk halus yang mengganggu Ade. "Bu, setiap malam kok Ade masih nangis terus-menerus?" tanya Pak Chandra. "Waduh, Ibu malah jadi khawatir tuh," ujar Buati. "Bapak makin curiga jangan-jangan Ade diganggu makhluk halus Bu. Besok pagi Bapak mau ke paranormal untuk mencari solusi atas keanehan yang dialami Ade," ujar Pak Chandra. Keesokan paginya saat Pak Chandra sedang libur, Pak Chandra pergi untuk mencari paranormal yang ada di Bontang. Pak Chandra mencari informasi dari warga tentang paranormal yang ada di Bontang. Menurut penuturan warga, ada paranormal sakti yang bernama Pak Maning. Pak Maning merupakan sesepuh asli warga Bontang. Banyak warga yang sudah datang ke tempat Pak Maning untuk meminta solusi agar tidak diganggu makhluk halus. Setelah mendapatkan informasi dari warga tentang Pak Maning, akhirnya Pak Chandra bergegas ke rumah Pak Maning.
Tak berapa lama kemudian, akhirnya Pak Chandra tiba di rumah Pak Maning. Sembari mengetuk pintu, Pak Chandra mengucapkan, "Permisi." "Ya, silakan masuk," ujar Pak Maning. "Maaf, ini dengan siapa ya?" tanya Pak Maning. "Saya Pak Chandra," ujar Pak Chandra. "Silakan duduk Pak Chandra, ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Maning. "Pertama, saya itu asli dari Tuban, Jawa Timur. Jadi saya mau sowan ke tempat Bapak, mau meminta solusi dari Bapak, karena anak saya, Ade, setiap malam dia selalu nangis nggak berhenti-berhenti," ujar Pak Chandra. "Baik Pak, saya akan mencoba menerawang di mangkuk yang berisi air untuk mencari penyebab anak Bapak yang selalu menangis terus-menerus tiap malam," ujar Pak Maning. Dengan rasa penasaran, Pak Chandra fokus menatap Pak Maning. "Setelah saya terawang, anak Bapak sedang diganggu kuyang," ujar Pak Maning. "Hah, kuyang? Kuyang itu apa Pak?" tanya Pak Chandra. "Kuyang itu sosok hantu jadi-jadian Pak." Kuyang menampakkan wujudnya dalam bentuk kepala perempuan berambut panjang dengan jantung, hati, dan usus. Kuyang selalu mengincar bayi yang baru lahir dengan cara menghisap darah bayi hingga bayi mati dalam kondisi sekujur tubuh membiru. Lelaku kuyang itu perempuan yang ingin awet muda dan ingin memiliki ilmu yang sakti. Sebagai syarat awet muda dan ilmu yang sakti, kerjasama dengan setan untuk melepaskan tubuhnya menjadi kuyang, ujar Pak Maning. "Tanda-tanda kemunculan kuyang seperti apa Pak?" tanya Pak Chandra. Jadi begini Pak, tanda-tanda kuyang muncul, ada sosok berwarna merah yang terbang di atas rumah dan bayi menangis tiada hentinya. Sosok berwarna merah itulah yang berwujud kuyang. Saya akan berikan penangkal kuyang kepada Bapak. Ada sebungkus sekam dan bawang putih. Bapak ambil segenggam sekam kemudian dilempar langsung tepat pada usus kuyang hingga merasakan perih dan akhirnya lenyap seketika. Untuk bawang putih Bapak taruh di bawah bantal. Jangan lupa Bapak taruh gunting di bawah gunting. Itu saja solusi yang bisa saya berikan kepada Bapak, ujar Pak Maning. "Baik Pak, terima kasih atas pertolongan Bapak. Semoga saja bermanfaat bagi saya. Saya mau pamit pulang dulu," ujar Pak Chandra. "Sama-sama Pak Chandra," ujar Pak Maning. Seusai sowan dari rumah Pak Maning, Pak Chandra pulang ke rumah kontrakan dengan membawa segenggam sekam dan bawang putih. "Ini Bapak bawa apa?" ujar Buati. "Bapak bawa segenggam sekam dan bawang putih dari Pak Maning Bu untuk penangkal kuyang. Jadi Ade menangis terus-menerus tiap malam gara-gara diganggu kuyang. Ibu jangan lupa untuk taruh gunting dan bawang di bawah bantal," ujar Pak Chandra. "Ya Pak," ujar Buati. Malam harinya Buati sembari menjaga rumah. Beliau menaruh gunting dan bawang putih di bawah bantal sebagai penangkal gangguan makhluk halus. Tak lupa Pak Chandra menyiapkan sebungkus sekam. Tepat jam 24, saat Ade menangis di gendongan Pak Chandra, Pak Chandra melihat sosok berwarna merah terang menyala terbang di atas rumah. Pak Chandra sudah menaruh curiga ini pasti sosok kuyang. Tak lama kemudian, sosok merah menjelma menjadi kuyang mendekat Pak Chandra. Spontan Pak Chandra melemparkan segenggam sekam tepat pada usus kuyang dan akhirnya kuyang lenyap seketika. Seketika Ade sudah tidak menangis lagi dan tertidur lelap. Pak Chandra akhirnya bersyukur bahwa telah Ade tidak menangis terus-menerus. Keesokan harinya, Pak Chandra menyampaikan kabar gembira kepada Buati. "Bu, akhirnya setelah semalam Bapak mengusir kuyang, akhirnya Ade sudah nggak nangis lagi," ujar Pak Chandra. "Syukurlah Pak kalau begitu. Berkat bantuan Pak Maming akhirnya Ade sudah tidak mengganggu kuyang lagi," ujar Buati. Malam-malam berikutnya, Ade sudah tidak menangis terus-menerus dan Ade tertidur pulas di gendongan Pak Chandra. Pak Chandra bersyukur sekali bahwa Ade sudah tidak diganggu kuyang.
Sekian dari saya Taufik, CTM Channel. Jika kalian suka dengan video ini, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggal cerita-cerita selanjutnya dari CTM Channel.